Sekarang dia membuat ulah lagi. Padahal anaknya dari perkawinan yang pertama, namanya Saddam Hussein, sudah membuat tulisan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bertaubatlah." Nah, saya mengamplifikasi ujaran atau harapan dari anak Abraham bin Moses ini, bertobatlah. Kalau mau menjadi pendeta, jadilah pendeta yang baik. Nggak usah mengutak-utik agama lain. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari terakhir ini heboh di media, baik di media sosial maupun media mainstream, terkait dengan ujaran Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini sudah keluar dari Islam tahun 2006, kemudian dia menjadi Kristen, jadi pendeta, dan merubah namanya menjadi Abraham bin Moses. Ini kalau di Islam dikatakan mu'alaf. Ini mu'alafnya Kristen. Nah, seperti para mu'alaf yang lain yang di dalam agama Islam, dari Kristen pindah ke Islam atau dari agama lain pindah Islam, banyak juga yang ekstrim, yang radikal, dan mohon maaf ini agak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa ini. Mohon maaf, ada beberapa yang ujarannya aneh-aneh, nyeleneh, sok paling pintar dan sok menjadi ahli surga. Contoh ada Felix Xiao, ada yang lain-lain. Nah, sama persis dengan Saifuddin Ibrahim. Pada saat dia sudah pindah menjadi pendeta, dia mulai meracau dengan aneh-aneh. Terakhir dia minta kepada Menteri Agama agar 300 ayat di dalam kitab suci Al-Quran di take down. Ini saya sependapat dengan salah satu tokoh agama. Mungkin memang Abraham bin Moses ini layak diperiksa ke rumah sakit jiwa gitu. Yang pertama, dia mencoba mengutak-atik kitab suci Al-Quran. Yang kedua, apa urusannya dengan Menteri Agama? Aneh bin ajaib. Bagi saya, sama dengan orang-orang yang suka menyerang agama lain, ini juga sudah menistakan agama sih. Harus ditindak tegas. Tahun 2018 dia sudah divonis 4 tahun penjara karena sama menghina Nabi Muhammad. Sekarang dia membuat ulah lagi. Padahal anaknya dari perkawinan yang pertama, namanya Saddam Hussein, sudah membuat tulisan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bertaubatlah." Nah, saya mengamplifikasi ujaran atau harapan dari anak Abraham bin Moses ini, bertobatlah. Kalau mau menjadi pendeta, jadilah pendeta yang baik. Nggak usah mengutak-utik agama lain. Saya sebagai orang Islam tersinggung berat. Ayat itu sudah menjadi bagian sesuatu yang tidak mungkin diganti, dimodifikasi, atau apalagi di take down gitu. Jadi saya kadang-kadang mikir, ini orang gila atau apa ya? Yang jelas kalau dia waras, berarti dia sudah menistakan agama. Kalau masalah penafsiran, nah itu menjadi PR kita bersama. Sangat berbeda antara makna asli dari ayat dalam kitab suci Al-Quran dengan penafsiran. Kadang-kadang beberapa orang
menafsirkan saenake udele dhewe. Kadang-kadang ada orang menjadi radikal dan mencari pembenaran kegiatan terorismenya, kegiatan ekstremismenya, kegiatan intoleransinya, kegiatan radikalismenya karena salah menafsirkan ayat dalam kitab suci Al-Quran. Artinya bukan ayatnya yang salah, tapi penafsirannya yang salah. Jadi Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa mengebiah-uyah, tidak bisa mengatakan bahwa dicampur aduk antara penafsiran dan ayat. Ini ngaco, sengaco-ngaconya. Jadi menurut saya Ibrahim ini sudah rindu terali besi, sudah rindu dengan penjara. Karena menurut saya layak orang-orang seperti ini harus diberikan diberikan semacam hukuman yang ada efek jerahnya itu. Kalau tidak selalu membuat kegaduhan dan kegaduhan. Berbahaya. Akhirnya mematik konflik horizontal di antara umat beragama. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, sudah. Biarkan saja semua orang beragama menekuni agamanya masing-masing. Nggak usah saling mencampuri dan saling menilai, merasa paling benar. Ini kaum mu'alaf ini sering seperti inilah. Sok paling pinter, sok paling hebat menafsirkan kitab suci orang lain. Saya mengecam keras Abraham bin Moses. Dan sekali lagi saya katakan, saya mengamplifikasi ucapan dari anak kandung Saifuddin Ibrahim, bertobatlah wahai Saifuddin Ibrahim atau Abraham bin Moses. Jangan membuat kegaduhan, jangan membuat memancing, mematik kegaduhan yang terkait dengan sara. Ini berbahaya. Seperti membakar ilalang kering, mudah kebakar kemana-mana. Ini berbahaya. Dan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim bukan hanya melukai orang Islam, tapi juga membahayakan umat Kristen sendiri. Karena saya yakin mayoritas umat Kristen juga tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Kasihan orang Kristen yang baik-baik, yang tidak aneh-aneh, yang taat pada agamanya tapi tidak masuk pada wilayah agama orang lain. Salah satunya untuk menghentikan ulah Ibrahim ini, menurut saya negara harus bertindak. Dengan segala hormat, meskipun saya tidak suka dengan diksi penistaan agama, penistaan apa, tapi kenyataannya memang yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim atau Abraham bin Moses ini sudah jauh keterlaluan, melewati koridor kepantasan sebagai masyarakat yang pluralis, sebagai masyarakat yang berbineka. Berbahaya. Berbahaya bukan akan memacik kegaduhan dari orang Islam, berbahaya juga bagi ketenangan dan kedamaian umat Kristen. Berbahaya. Jangan sampai kita diadu domba oleh orang-orang yang sakit jiwa seperti Saifuddin Ibrahim. Baik sahabat Indonesia, demikian pesan saya kuat kepada Saifuddin Ibrahim, bertobatlah dan negara bertindaklah. Jangan sampai orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini merajalela dan akhirnya memacik konflik horizontal yang tidak kita perlukan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudy SK.